sudah tersingkir dari babak 8 besar. Sementara ini kita saksikan wasit hadiahnya sudah bersiap-siap. Kick off babak kedua dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang segera dilakukan. Skor sementara adalah 2-0. Arema Kronos Indonesia unggul dan inilah dia kick off babak kedua. Ya, buat Anda yang baru saja bergabung, gol dari Arema Kronos Indonesia dicetak oleh Christian Gonzalez melalui sentuhan kepala dan juga melalui tendangan penalti yang dilepaskan oleh Samsul Arif. Kembali kita lihat peluang didapatkan kali ini. Benny Wahyudi masih dalam daerah kotak penalti dan Benny Wahyudi. Dan tendangan berikutnya masih berhasil diamankan. Kita saksikan Gustavo Lopez berhasil merebound bola tadi. Kita lihat bagaimana serangan yang dimiliki oleh Arema Kronos Indonesia hampir sama tadi dengan babak pertama. Di menit-menit awal mereka langsung melakukan serangan. Dan kali ini sebuah tekanan dilakukan. Samsul Arif. Arif Arianto. Serdan Lopicic. Kembali kali ini bola. Tekanan yang coba dilakukan oleh Bijahil Kalua. Catur Pamungkas. Ya, kembali kita saksikan bagaimana Ahmad Johan Alfarizi melakukan overlapping. Ahmad Johan Alfarizi memang penampilannya musim ini juga sangat luar biasa ya untuk Arema Kronos Indonesia. Dan saya pikir juga di sektor bek kiri tidak tergantikan ya. Hanya Karab memang mendapatkan rotasi dengan Thierry Gattuso ya, yang bisa bermain di berbagai posisi. Kembali kita lihat Roman Golian melakukan pelanggaran yang cukup keras terhadap Alfarizi. Ya, kembali sebuah serangan kali ini. Nah, bebas dilakukan sundulan kali ini dari Christian Gonzalez. Masih belum bisa juga jebol gawang dari Persela Lamongan. Kurnia Mega kembali kepada Benny Wahyudi. Serangan coba dilakukan. Ya, kita saksikan kali ini. Masih Ahmad Johan Alfarizi. Kembali sebuah serangan dilakukan. Serdan Lopicic. Ya, Purwakayudi. Sedikit pelan-pelan para pemain dari Arema Kronos Indonesia. Oh, baik sekali. Beto Gonçalves lepas dari Edi Gunawan. Dan tendangan kita lihat. Ya, kita lihat offside. Betul, ini offside. adalah offside karena posisi dari Christian Gonzalez berada di belakang pemain bertahan, dan kalau Christian Gonzalez mendiamkan Bola kira-kira sepertinya masuk sudah itu. mengarah ke gawang. Ya, tendangan yang cukup baik tadi sudah mengarah ke gawang ya. Namun kita lihat usaha tadi dari Eloko Gonzalez akhirnya berbuah offside. Ini dia. Ya, dalam tayangan lambat kita saksikan. Iya, bola sebenarnya sudah akan mengarah ke gawang, Rendra. Sudah memberikan sebuah tepuk tangan tetapi sudah berada posisi offside. Ya, kembali protes terus dari Roman Golian yang seharusnya ini bisa berakibat fatal ya. Ketika dia terus memprovokasi wasit dengan protes dan protes. Karena Roman Golian sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Ya, kita saksikan. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Samsul Arif dan diteruskan oleh Christian Gonzalez, tapi terperangkap dalam posisi offside.
Kembali kita lihat. Srdan Lopicic. Oh, ya ada tarikan tadi memangnya sedikit dari Ibu Nevo terhadap Edison Alves. Namun lolos dari pandangan wasit. Dan kali ini kembali sebuah serangan dari Beni Wahyudi. Pelan Victor Ibonevo berikan bola kepada Igede Sukadana. Masih Igede Sukadana. Mendorong bola kembali kepada Christian Gonzalez. Dan bola, masih berhasil dikontrol dengan baik oleh Gustavo Lopez. Kali ini adalah Samsul Arif. Masih Samsul Arif kepada Beto Gonçalves. Dan Beto Gonçalves. Pelan tendangan dari Beto Gonçalves. Peluang didapatkan tadi oleh Arema Kronos Indonesia. Ya, kita lihat bagaimana Samsul Arif kali ini bermain lebih ke tengah. Seperti menjadi penyerang bayangan bagi Beto Gonçalves dan juga Christian Gonzalez. Mungkin satu hal yang harus dilakukan oleh Persela Lamongan untuk musim yang akan datang apabila mereka akan tetap mempertahankan Adison Alves adalah mencari tandem yang pas untuk Adison Alves agar ia tidak juga berjuang sendirian seperti di musim ini. Ya, dan itu semua kembali kepada finance dari manajemen ya. Financial manajemen, apakah mereka bisa merubah musim ini lebih baik atau musim depan lebih baik lagi dibandingkan musim ini. Kalau memang mereka ingin tetap memberikan kontribusi baik ya. Ya, kembali sebuah umpan dilakukan. Datang kali ini bantuan dari Samsul Arif. Ya, dianggap merupakan pelanggaran dari Suroso. Ya, kita bisa saksikan bagaimana tadi pelanggaran dilakukan oleh Suroso terhadap Beto Gonçalves. Ya, ini dia kita lihat. Ya. Nah, bebas kali ini. Yang dilakukan oleh Arema Kronos Indonesia, sebuah peluang yang dimiliki oleh Arema Kronos Indonesia. Bisakah mereka memanfaatkan peluang ini? Ada Gustavo Lopez untuk bersiap-siap. Kita saksikan Gustavo Lopez sudah mengambil ancang-ancang. Dan juga ada Christian Gonzalez. Kecepatan kali ini didapatkan. Ya, Gustavo Lopez. Dan gol kali ini dicetak oleh Gustavo Lopez 3-0. Dan sebuah gaya tanpa selebrasi dilakukan oleh Gustavo Lopez yang menjebol gawang dari Persela Lamongan. Karena kita tahu di Persela Lamongan lah Gustavo Lopez lahir dan dikenal di kancah sepak bola Indonesia. Iya, satu penempatan yang sangat luar biasa ya melalui set piece ini kita lihat. Begitu dingin, saya pun mengira bahwa bola akan ditendang bola di atas ya. Namun bola menyusur yang dilakukan oleh seorang Gustavo Lopez, jenderal lapangan tengah dari Arema, sangat luar biasa. Sangat cerdik dan kita lihat tidak ada satu selebrasi yang berlebihan dari seorang Gustavo Lopez. Cukup hanya memanjatkan doa. Ini dia. Cantik sekali Rendra. Ya. Sudut yang sangat jauh dan sangat sulit bagi Ronny Tri untuk bisa menangkapnya. Ya, dan tendangan melengkung ini memang benar-benar akan membunuh kiper siapapun juga ya. Karena memang ditaruh di pojok gawang. Betul. Dan kelebihan yang seperti Anda katakan tadi bahwa dia ternyata memplacing bola di bawah bukan di atas. Dan mengecoh penjaga gawang Ronny Tri Prasnanto. 3-0 kali ini Arema Kronos Indonesia unggul. Dan kemenangan yang sangat berharga bagi Arema Kronos Indonesia yang melakoni laga terakhir dalam partai kandang di Indonesia Super League 2014. Peluang kembali didapatkan kali ini adalah Beto Gonçalves. Ya, nampaknya Ronny Tri akan mendapat bulan-bulanan ya bagi para pemain Arema yang nampaknya semakin buas di babak kedua ini untuk memberikan tekanan. Kita lihat penurunan konsentrasi nampaknya sudah mulai terjadi bagi kubu
Persela Lamongan. Ya, stamina adalah menjadi satu hal yang sangat berbahaya bagi Persela Lamongan, terutama masuk di babak kedua. Karena dua bek tengah mereka pun juga Roman Golian dan juga Suroso adalah bukan pemain yang masih berusia muda. Sehingga di babak kedua sering sekali mereka kedodoran dalam mengejar pemain-pemain lawan. Terutama adalah pemain-pemain seperti Arema Cronus Indonesia mengandalkan kecepatan seperti Samsul Arif dan juga Beto Gonçalves. Dan kali ini kita lihat sebuah serangan balik cukup cepat. Bagaimana Roman Golian sudah meninggalkan posnya. Masih Gustavo Lopez. Pleset Gustavo Lopez. Ya, dianggap melakukan tarikan tadi. Ya, dan Rosade. Ya, memang kalau kita saksikan memang posisi dari Gustavo Lopez memang sebenarnya adalah terpleset. Betul. Ya, ini dia. Kita lihat terpleset. Ya, dan ini satu keputusan yang menurut saya agak sedikit salah ya dari sang pengadil Adiana. Benny Wahyudi. Pelanggaran kembali terjadi. Balik kali ini Benny Wahyudi menguasai bola bagi Arema Cronus Indonesia. Ya, Side, betul. Tristan Gonzalez. Tepat sekali. Bagaimana AW1 Dadang Sutis nak mengangkat bendera. Sementara di Aremania terus bernyanyi-nyanyi dan melakukan koreo untuk memberikan dukungan kepada Arema Cronus Indonesia. Tim yang menjadi juara fase grup di wilayah barat. Peluang didapatkan tadi Adison Alves. Kembali masih dikuasai oleh para pemain dari Arema Cronus Indonesia. Kali ini kita saksikan adalah Ahmad Johan Alfarizi. Kembali ke belakang. Ahmad Bustami kepada Victor Igbonevo. Ya, Ahmad Bustami. Gustavo Lopez. Pelanggaran kali ini oleh Tristan Gonzalez. Jangan bebas untuk Persela Lamongan. Masih kita saksikan serangan dilakukan kali ini. Wow, umpan kepada Serdan Lopecic. Hasil diblok tadi oleh Ahmad Johan Alfarizi. Ya, satu bloknya yang cukup baik ya dari Alfarizi tadi. Sehingga akhirnya passing dari Lopicic bisa digagalkan. Sebuah pojok kali ini bagi Persela Lamongan. Arif Arianto sudah bersiap-siap. Tendangan Arif Arianto. Mengenai dada tadi dari Tristan Gonzalez. Kembali sepak pojok untuk Persela Lamongan. Tim yang berada di posisi keempat di wilayah timur. Kembali sebuah tendangan. Masih berhasil diamankan oleh Kurnia Mega. Jangan kaki kiri khas dari Arif Arianto. Pemain yang lama memperkuat Persebaya Surabaya. Setelah sudah hadir Jimmy Suparno di kubu dari Persela Lamongan yang sempat hijrah ke Gresik United dan sekarang di Arema Cronus Indonesia, Arif Arianto menjadi pilihan utama. Dan berpindahnya juga Jimmy ke tim Arema di musim kedua, Indra juga tidak mendapatkan kesempatan banyak ya untuk bisa bermain ya. Ya, karena kita tahu memang Arema memposisikan Jimmy Suparno sebagai pelapis karena sebenarnya juga di posisi tersebut masih banyak pilihan. Ada Irsyad Maulana, ya. Juga ada Dendi Santoso. Ahmad Bustami kali ini. Kembali kita saksikan. Serangan coba dilakukan. Kembali Ahmad Bustami kepada Victor Igbonevo. Ya, handsball.
Edi Gunawan yang sudah semakin sedikit terpancing emosinya ya. Ini dia back kiri dari Persela Lamongan yang sebenarnya cukup kuat dan bermain tanpa lelah sepanjang pertandingan. Tapi memang menghadapi tim seperti Arema Kronus Indonesia dengan jumlah pemain bintang yang memang sangat banyak membuat sangat kesulitan bagi Persela Lamongan. Lihat mengambil ancang-ancang kali ini. Gustavo Lopez. Masih ada Arif Arianto. Bijahil Kalua. Kembalikan lagi bola kali ini kepada Catur Pamungkas. Adison Alves. Masih Adison Alves menguasai bola. Atau Serdan Lopicic. Mendorong bola kali ini kepada Arif Arianto. Masih Arif Arianto. Adison Alves. Kembalikan lagi kepada Edi Gunawan. Umpan Edi Gunawan. Masih Adison Alves. Adison Alves kita lihat. Oh, agak sedikit sulit ya bagi dia untuk bisa melepaskan tendangan. Cukup rapat memang dan tendangan kali ini dilepaskan dari luar kotak penalti. Tidak menemui sasaran. Tendangan dilepaskan tadi. Usaha dari luar kotak penalti yang tidak sempurna tadi dari Alves. Ini dia sayang sekali. Iya, ia mencoba melakukan bicycle kick tapi dikawal ketat oleh Purwaka Yudi dan juga Victor Igbonevo. Oh, tidak offside. Beto Gonçalves tadi. Taufik Asrun. Kembali kita saksikan tekanan oleh Persela Lamongan. Bermain seperti babak pertama, tidak ada perubahan dari gaya babak pertama Persela Lamongan. Tetap bermain terbuka dan tetap melakukan serangan-serangan. Mencoba mencari celah pertahanan dari Arema Kronus Indonesia. Dan Serdan Lopicic. Oh, kembali. Usaha dari kotak penalti untuk yang kali kedua ya. Tendangannya terlalu tinggi. Tidak mengarah ke gawang dari Kurnia Mega. Ya, kita lihat asisten pelatih Didik Widianto. Sementara ini Hoirul Huda, kapten tim yang hanya menjadi pemain cadangan di laga malam hari ini. Pemain yang sepanjang karirnya hanya memperkuat satu klub, yaitu Persela Lamongan. Dan ini Hendrosis akan terjadi rotasi ya. Apakah mungkin Hendrosis masuk menggantikan Bustomi yang memang akan disimpan ya untuk menghadapi Semen Padang. Kita lihat kali ini Adison Alves kepada Arif Arianto. Sebuah kerjasama yang cukup baik. Dan tendangan, kita lihat tendangan keras dari Arif Arianto. Masih berhasil diamankan oleh Kurnia Mega. Dan pertandingan terakhir antara Persela Lamongan menghadapi Persipura Jayapura dan juga pertandingan antara Arema Kronus Indonesia menghadapi Semen Padang itu akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2014. Dan itu menjadi partai hidup dan mati bagi tiga tim, yaitu Persipura Jayapura, Semen Padang, dan juga Arema Kronus Indonesia. Sedangkan pertandingan lainnya di grup lain masih memiliki peluang 4 tim yang berlaga. Sementara ini Beto Gonçalves yang ditarik keluar digantikan oleh Hendro Siswanto. Ya, nampaknya Beto ya yang ditarik keluar. Yang memang sejauh ini kita lihat Beto belum mendapatkan day fortuna di pertandingan pada malam hari ini. Ya, kembali sebuah serangan dilakukan. Ya, ini dia Hendro Siswanto. Dengan kondisi masuknya Hendro Siswanto, berubahkah pola standar yang dilakukan oleh Arema Kronus Indonesia karena mereka sekarang hanya memiliki 2 penyerang? Iya, artinya mungkin akan berubah menjadi 4-4-2 ya. Di sini akan memainkan Elio Gonzalez dan juga Samsul Arif di depan. Sebenarnya juga Hendrosis juga bisa berperan sebagai seorang sayap, Rendra. Kalau memang tetap menginginkan posisi dengan 4-3-3. Kita akan lihat di sini. Namun nampaknya Hendrosis berada di sektor tengah. Kita lihat masih tergeletak Igede Sukadana.
Pelanggaran dilakukan oleh Catur Pamungkas. Nah, bebas kali ini kembali akan dilakukan oleh Gustavo Lopez. Biasanya dengan bebas adalah menjadi jatah dari Ahmad Bustami. Ya. Tapi dalam pertandingan ini beberapa kali tendangan bebas dan juga sepak pojok diambil oleh Gustavo Lopez. Balik kali ini Ahmad Bustami. Umpan berikan kepada Benny Wahyudi. Masih Benny Wahyudi dengan gerakan tanpa bolanya dan umpan kali ini masih ada Suroso. Oh, terlepas dan kita lihat kesalahan dari Roni Tri Prasnanto membuat Christian Gonzalez mencetak gol malam hari ini dan menjadikan skor 4-0. Arema Kronos Indonesia unggul atas Persela Lamongan. Iya, tadi sudah saya katakan juga Rendra bahwa akan menjadi bulan-bulan bagi Roni Tri Prasnanto di babak kedua ini, dan akhirnya kita lihat memang beban yang sangat berat ya bagi Roni Tri ketika dia diturunkan dan harus berhadapan dengan Arema yang memang mempunyai para pemain depan sangat terengginas, dan akhirnya kita lihat gol keempat terjadi atas kesalahan dari Roni Tri Prasnanto yang menangkap bola tidak sempurna, terlepas dan akhirnya memberikan durian runtuh kepada seorang Loco Gonzalez. Ini dia, lepas dan bam, gampang sekali Rendra. Ya, kita bisa saksikan ada gangguan tadi dilakukan oleh Christian Gonzalez, tapi ketika Roni Tri sudah terbang di udara, Christian Gonzalez diam, tidak mengganggu, dan ternyata bola jatuh kepada kakinya. Dan ini adalah assist dari Roni Tri Prasnanto untuk gol yang ke-14 Christian Gonzalez musim ini. Betul. Ya, Roni Tri Prasnanto yang merupakan kiper kedua atau deputi bagi Khairul Huda sepanjang musim ini. Memang penampilannya pasti akan sulit mendapatkan sentuhan terbaik setelah cukup lama hanya menjadi pemain cadangan. Ahmad Bustami kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh Gustavo Lopez. Berada posisi offside. Kita lihat bagaimana Dadang Sutisna mengangkat bendera, asisten wasit. Dan juga pelukan persahabatan dari Gustavo Lopez dan juga Suroso. Ya, sudah berada posisi offside. Kita saksikan ketika bola dilepaskan tadi. Ahmad Juan Alfarizi kali ini, Arema Kronos Indonesia. Pelanggaran dilakukan oleh Bijahil Kalua. Kartu kuning, kartu kuning kedua dari wasit Hadiana kali ini diberikan kepada Bijahil Kalua. Dan dua-duanya kartu kuning diberikan kepada pemain dari Persela ya. Dan bebas kali ini. Kembali akan dilakukan oleh Gustavo Lopez. Masih ada Roman Golian. Hasil direbut kali ini oleh Bijahil Kalua. Catur Pamungkas ternyata yang menguasai bola. Pelanggaran dilakukan oleh Christian Gonzalez. Ya, namanya kartu kuning bagi Loco Gonzalez. 2 kali Hadiana mengatakan pelanggaran dari Gonzalez. Ya, harus lebih tenang Christian Gonzalez karena di babak 8 besar hingga fase final nanti kartu tidak akan diputihkan, dan ini akan menjadi sebuah kerugian apabila nanti Christian Gonzalez yang sejauh ini sudah menerima 5 kartu kuning, dan dengan kondisi 5 kartu kuning berarti ada kemungkinan ia akan absen di laga berikut ya. Dengan sesuai dengan perhitungan adalah 3 kartu kuning pertama adalah akan absen ditambah dengan akumulasi setiap 2 kartu berikutnya. Kurnia Mega. Balik kali ini Ahmad Bustami. Balik kepada Hendro Siswanto yang juga cukup lama dan besar di Persela Lamongan. Betul. Oh, hampir saya terjadi gol bunuh diri dari Persela Lamongan.
Ketika Benny Wahyudi tadi hampir mendapatkan bola dan sebuah pengamanan tadi dilakukan. Ini dia lepas dari perangkat offside. Tapi tendangan dari Edi Gunawan hampir saja masuk ke dalam gawang. Sepak pojok kali ini bagi Arema Kronos Indonesia akan dilakukan oleh Gustavo Lopez kembali. Ya, dilakukan oleh Gustavo Lopez. Kita lihat kali ini Ahmad Bustomi. Kembali offside, Christian Gonzalez. Ya, Ahmad Zohan Alfarizi. Kembali, kita lihat. Sebuah serangan yang coba dibangun. Berwaka Yudi kembali kepada Gustavo Lopez. Ahmad Bustomi kali ini pelan saja berikan bola kepada Hendro Siswanto. Kembali Hendro Siswanto. Sebuah serangan yang dilakukan Ahmad Bustomi. Masih Ahmad Bustomi. Kita lihat melakukan ball possession para pemain dari Arema Kronos Indonesia. Ya, nampaknya akan ada pergantian pemain bagi tim Persela ya. Oh. Bini juga rasanya mendapatkan permasalahan ya dari kakinya. Ini dia. Ya, Burhanuddin Nihi masuk menggantikan Arif Arianto. Bekerja cukup keras Arif Arianto digantikan oleh Burhanuddin Nihi, pemain yang sejatinya menempati posisi bek kanan. Kali ini Ahmad Bustomi. Pelanggaran. Ya, kali ini kita saksikan bagaimana bebas yang dilakukan oleh Ahmad Bustomi. Oh, sebuah umpan dari Ahmad Bustomi berhasil diamankan tadi. Ya, dalam pertemuan di babak 8 besar pertama antara Arema Kronos Indonesia ketika menghadapi Persela Lamongan, kedua tim bermain imbang 2-2. Dan di laga ini kita saksikan bagaimana Persela Lamongan tertinggal 0-4 dari Arema Kronos Indonesia. Dan Arema Kronos Indonesia dalam 2 laga tandang di fase 8 besar hanya meraih 1 poin. Masing-masing bermain imbang dengan Persela Lamongan dan juga menderita kekalahan dari... Ya, ini dia kita lihat kesempatan pertama bagi Made Wardana ya untuk diturunkan. Kiper kedua dari Arema ini memang mendapatkan kesempatan yang sangat sedikit sekali untuk diturunkan, dan kita lihat di sini dari babak pertama tadi Mega agak sedikit mendapatkan permasalahan di kakinya dan akhirnya digantikan dengan skor yang cukup telak 4-0. Artinya memang sudah waktunya ya adanya rotasi untuk menyimpan pemain-pemain kunci dari Arema untuk bisa istirahat lebih cepat dengan istilah Rendra ya, untuk bisa dipersiapkan melawan Semen Padang nanti. Ya, kita bisa saksikan bahwa memang pelatih Suwarno menyimpan 2 pemain kuncinya, Beto Gonçalves dan juga Kurnia Mega Hermansyah. Walaupun sebenarnya tidak harus keluar cepat, tapi ternyata memang kita bisa saksikan Kurnia Mega tampaknya memang tidak dipaksakan untuk terus tampil karena tadi sempat mengalami gangguan dengan paha kiri. Dan kali ini Edi Gunawan membawa bola bagi Persela Lamongan. Masih menyisakan 1 pergantian pemain lagi bagi Arema Kronos Indonesia. Ban ke dalam kali ini.
Ya, kita lihat bagaimana salah satu penonton yang seakan-akan terbius dengan suasana di stadion. Ya, kita juga tidak mengetahui apakah ia tahu sebenarnya skor pertandingan sudah 4-0 karena memang ia sudah asik sendiri di tribun. Ya, satu hal dari sisi yang berbeda ya dari pertandingan sepak bola adalah supporter ya, dimana emang sangat menarik sekali kalau kita melihat para supporter yang ya dengan tingkat sportivitas yang cukup baik. Langsung dari Bustomi nampaknya tadi mendukung timnya, bernyanyi, dan ini mungkin yang enak dilihat ya daripada tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan ya. Betul sekali. Dan mereka menjadi satu hiburan tersendiri dalam sepak bola nasional. Ya. Karena tidak semua pertandingan sepak bola kita juga bisa menikmati penonton, bukan hanya pertandingan di lapangan. Betul. Victor Igbonevo kembali kepada Ahmad Johan Alfarizi. Ya, kembali Hendro Siswanto. Beni Wahyudi. Gustavo Lopez terlepas bola. Serangan kembali dilakukan tadi. Ya, kita lihat Bakit Sabili, pemain dari Persela Lamongan juga sudah berada di lapangan. Dan kali ini Hendro Siswanto. Kerjasama cukup baik, kita lihat bagaimana muncul kali ini Ahmad Johan Alfarizi atau Hendro Siswanto. Kembalikan bola kepada Igede Sukadana. Umpan dari Igede Sukadana. Lebih dekat kepada penyegang Roni Triprasnanto. Adison Alves. Kita lihat sendiri Adison Alves. Berikan bola kepada Srdan Lopicic. Masih Srdan Lopicic. Ada pergerakan dari Burhanuddin Nihe di sebelah kanan. Dan kali ini Srdan Lopicic bermain 1-2 dia dengan Adison Alves. Ada Purwakayudi. Tenang, kita lihat Purwakayudi. Pemain juga sempat membela tim Persib Bandung. Dan sementara ini kita juga saksikan. Gustavo Lopez. Bola tampaknya menghantam Suroso hingga harus terkapar. Kita saksikan Suroso. Ya, mengenai ulu hati tadi ya. Cukup keras memang. Ini juga kita lihat bagaimana tendangan keras dari Gustavo Lopez mengenai ulu hati dari Suroso. Ya, kita saksikan bagaimana para penonton di tribun dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan boleh dibilang malam hari ini full house Stadion Kanjuruhan. Ya, istilah kata nih panpelnya nyanyur Rendra. Laga terakhir Betul. tentunya ya. Kembali kita lihat hampir tidak ada space yang kosong. Dan ini adalah pergantian pemain terakhir dilakukan oleh Arema Komunis Indonesia. Dan adalah Gustavo Lopez yang ditarik keluar digantikan oleh Irsyad Maulana. Ya, ini dia pemain muda berbakat juga yang di awal-awal cukup mentereng ya. Namun akhirnya lebih banyak mengisi bangku cadangan Rendra. Ketika memang Samsul Arif akhirnya mengambil posisi sayap kiri. Bahkan banyak pemain mungkin yang tersisi ketika Samsul bermain di sayap kiri dan juga Beto ya. Satu perubahan atau juga skema strategi yang dilakukan oleh Coach Suwarno memakan banyak korban. Ya, Irsyad Maulana sebenarnya pemain yang tampil sangat baik musim lalu ya. Dan Ya. juga Dan di awal musim juga. awal musim dia sangat baik. Tapi setelah Samsul Arif mengkilap dan saat ini sudah mencetak 16 gol, langsung semua pemain seperti Dendi Santoso, bahkan juga Joker Sunarto harus rela berada di bangku cadangan terus. Banyak nama ya. Denny memang merupakan pemain yang super apa juga spesialis sub ya. Begitu juga mungkin kalau kita bisa katakan juga ada Keceng ya, yang juga menjadi cadangan menurut saya cadangan yang memang sangat jarang bisa diturunkan ya. Arif Siono. Dan kembali pertamanya juga Jimmy Suparno pun juga cuma hanya menghiasi bangku cadangan saja. Bahkan saya juga sempat sampai lupa kalau Arif Siono juga bermain untuk Arema Kronos Indonesia karena memang jarang sekali diturunkan di musim ini. Pernah diturunkan beberapa di awal-awal dan juga mengalami cedera Rendra, sehingga akhirnya harus kembali beristirahat. Hendro Siswanto, Victor Igbonevo, balik pada Ahmad Bustomi. Masih kita lihat kali ini Ahmad Bustomi. Sementara ini pergantian pemain kembali akan dilakukan oleh Persela Lamongan.
Sudah bersiap-siap di situ adalah Radikal Idealis. Oh, ternyata Dodok Anang. Ya, Dodok Anang. Nampaknya akan menggantikan Suroso yang sudah keteteran dengan serangan-serangan dari Arema Kronos Indonesia. Ya, meninggalkan lapangan permainan, kita saksikan benar sekali bagaimana Suroso ditarik keluar digantikan oleh Dodok Anang. Ya, satu usaha dari Coach Edward Chong ya untuk memberikan suntikan darah segar di sektor pertahanan supaya tidak begitu banyak lagi gol tercipta bagi tim Arema Kronos. Ya, kembali sebuah serangan dilakukan. Dan Nurosade kepada Adison Alves. Kembali Burhanuddin Nihe. Ya, kita saksikan kali ini masih IGD Sukadana. Masih IGD Sukadana. Ya, kembali kita saksikan kali ini para pemain dari Arema Kronos Indonesia. Dan dengan kemenangan ini sekali lagi menjadikan partai terakhir antara Arema Kronos Indonesia menghadapi Semen Padang akan menjadi laga hidup dan mati. Ya. Dan Arema cukup membutuhkan hasil seri untuk bisa lolos. Sedangkan Semen Padang harus bisa meraih kemenangan. Karena di satu sisi Persipura Jayapura mendapatkan keuntungan dengan sudah dipastikan tidak lolos Persela Lamongan dalam laga tandang nanti menghadapi Lamongan di Stadion Surajaya. Adison Alves. Nah, ini dia kita lihat Bangkit Sabili. Kembali bola dikuasai oleh Ahmad Johan Alfarizi. Hanya melakukan possession pada pemain dari Arema Kronos Indonesia. Biar tidak terburu-buru lagi untuk melakukan serangan. Oh, bola berhasil dibuat oleh Bangkit Sabili. Dan Bangkit Sabili kali ini sebuah tendangan yang belum menemui sasaran dilepaskan kepada penjaga gawang Imade Wardana. Ini kita lihat pelatih Edu Chong seperti memang sudah pasrah dengan kondisi tim ya. Betul. Kita lihat tampaknya melewati garis tadi tendangan yang dilakukan oleh Imade Wardana. Ahmad Bustomi, Purwakayudi. Terupas dari Purwakayudi, maksudnya kepada Christian Gonzalez. Kita lihat Edi Gunawan. Masih Edi Gunawan. Ya, dan masih kencang ya Rendra ya. Kita lihat. Ya, ini adalah pemain sprint yang sangat luar biasa fisiknya Edi Gunawan. Ya. Anggaran tadi dari Christian Gonzalez. Ya, pandangan pertama cukup enak ya pemandangan pertama. Dan yang kedua Ya. mungkin sudah tidak enak lagi Rendra. Betul sekali. Memang terkadang harus ada yin dan yang ya. Betul. Tidak hanya yang baik tapi juga ada yang buruk. Kembali sebuah peluang didapatkan kali ini. Burhanuddin Nihe. Masih ada Ahmad Johan Alfarizi. Igede Sukadana. Berikan kali ini kepada Samsul Arif. Masih Samsul Arif. Umpan kepada Christian Gonzalez. Baik sekali. Ya. Masih ada recovery yang baik dari Dodok Anang. Dan kali ini Bangkit Sabili. Serdar Lopicic. Berikan kepada Edi Gunawan.
Balikan lagi kepada Srdan Lopicic. Sudah berada dalam posisi offside. Kita saksikan tadi Srdan Lopicic. Iya, saya pikir kalau memang kubu dari Persela tidak bisa menahan pergerakan nanti atau juga di bursa transfer di musim yang akan datang, Rendra, mungkin kemungkinan Srdan pindah ke tim yang akan membayar lebih mahal mungkin sangat terbuka ya. Betul sekali. Banyak tentunya akan memakai jasa dari Srdan Lopicic. Pemain yang memang sangat baik sejauh ini bagi tim Persela Lamongan. Selain juga menjadi pengatur serangan, dia juga mampu menjadi pencetak gol yang cukup mumpuni ya. Karena juga mampu mencetak 7 gol sejauh ini. Dan 7 gol itu hanya 1 yang dia cetak melalui tendangan penalti. Berarti juga cukup produktif. Christian Gonzalez kembali kita saksikan kepada Hendro Siswanto. Terlepas bola tadi dari Irsyad Maulana, kita juga bisa saksikan lama tidak diturunkan, sentuhan dari Irsyad Maulana juga tidak maksimal. Iya. Ya, duduk di bangku cadangan adalah salah satu musuh utama dari para pemain sepak bola mungkin ya. Betul. Dan mungkin itu yang membuat akhirnya touch-nya dengan ini agak sedikit berbeda ya. Ball feeling-nya juga agak sedikit berbeda. Karena memang suasana latihan dengan pertandingan cukup berbeda, Rendra. Ya, ditambah lagi juga dengan faktor psikologi yang memang pasti akan mempengaruhi pemain yang lama berada di bangku cadangan. Dan kita lihat Roman Golian melakukan protes terhadap wasit Hadiana, terhadap pelanggaran yang tadi dilakukan. Nah, bebas kali ini bagi Persela Lamongan. Ya, kembali kita lihat bagaimana penuh sesaknya Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Ya, saya kalau melihat dari penonton yang hadir tadi, bagaimana ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Arema Kronos Indonesia, tim yang juga sangat mengandalkan pemasukan tiket dalam mengarungi kompetisi. Dan sudah selayaknya juga bagaimana tim-tim lain atau supporter-supporter lain juga mampu memberikan sebuah hal yang sama terhadap klub, walaupun juga pertandingan disiarkan secara langsung, tapi mereka tidak berarti menghilangkan sebuah nafas untuk memberikan dukungan kepada tim di dalam stadion. Irsyad Maulana kali ini. Igede Sukadana. Purwakayudi kembali kepada Igede Sukadana. Umpan dari Igede Sukadana. Ya, tidak adanya Gustavo Lopez dan Dodok Anang, Edi Gunawan kita saksikan. Ya, tidak hadirnya Gustavo Lopez, tampaknya Igede Sukadana yang mencoba mengambil peran sebagai pembagi bola. Betul. Dan kita lihat tadi satu momen ketika bola long pass tadi, Edi Gunawan memaksakan diri untuk mengambil bola, nampaknya terjadi kram ya. Ya, ini dia. Oh, tendangan cukup akrobatik kita saksikan. Dan nampaknya pada saat landing ya, posisi yang tidak sempurna. Sehingga akhirnya mengalami cedera Edi Gunawan. Betul sekali, kita lihat bagaimana posisi kaki kanan tadi dari Edi Gunawan tidak sempurna. Pemain yang memang bekerja sangat keras sepanjang 87 menit. Tidak berhenti berlari, terus-menerus menjaga pemain lawan. Tampilan yang luar biasa memang dilakukan oleh Edi Gunawan. Lebaran ke dalam kali ini bagi Arema Kronos Indonesia. Masih kembali kita saksikan kali ini. Christian Gonzalez. Oh, umpan kepada Burhanuddin Nihe. Kita lihat kecepatan dari Burhanuddin Nihe. Masih Burhanuddin Nihe berusaha melewati Purwakayudi. Gagal kita saksikan. Masih Burhanuddin Nihe. Kita coba lihat terus-menerus melakukan sebuah pergerakan. Ya, kehilangan bola juga kita saksikan Burhanuddin Nihe. Menit terakhir di waktu normal, Arema Kronos Indonesia 4 dan juga Persela Lamongan 0. Kemenangan yang membawa tim Arema Kronos Indonesia saat ini menjadi pemimpin di grup ini. Sementara ini kita lihat asisten pelatih Didik Ludianto juga sempat menjadi caretaker musim lalu. Membuat Arema Kronos Indonesia berada di puncak klasemen dengan poin 10. Diikuti oleh Semen Padang dan Persipura Jayapura. Tapi semuanya masih bisa berubah dengan pertandingan terakhir, di mana akan ada pertandingan antara Semen Padang menghadapi Arema Kronos Indonesia.
di Stadion Haji Agus Salim pada tanggal 29 Oktober 2014 dan juga pertandingan antara Persela Lamongan menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Surajaya. Ya, kembali kita lihat Samsul Arif. Ya, dua pemain terjatuh. Ya, terjadi benturan tadi memang di sana. Ya, kita lihat seorang pemain dari Persela Lamongan nampaknya. Ya, masih bisa bergerak walaupun terlihat lemas. Kita saksikan pemain dari Persela Lamongan yang belum bisa kita pastikan siapakah tersebut. Kalau melihat dari nomornya adalah Edi Gunawan ya. Ya, terjadi benturan ini antara Edi dan juga Hendrosis tadi nampaknya. Tidak jelas terlihat kamera. Dan ya itu dia. Ada benturan antara Hendrosis dan juga Edi Gunawan. Ya, harus dibawa pertolongan ambulan. Kita saksikan pemain dari Persela Lamongan dan kita memang sangat berharap mudah-mudahan saya tidak ada hal yang bisa mengkhawatirkan atau juga satu hal yang bisa membuat cedera parah terhadap pemain dari Persela Lamongan. Ya, benar sekali tampaknya adalah Edi Gunawan. Lihat Taufik Kasrul masih cukup cemas melihat keadaan dari Edi Gunawan. Ya, dan nampaknya juga memanjatkan doa, Rendra. Ya, memberikan doa kepada Edi Gunawan dan juga kita juga berharap sekali lagi untuk memberikan doa kepada Edi Gunawan, berharap juga tidak ada cedera serius yang menimpa dirinya. Ya, kembali permainan dilanjutkan memasuki detik-detik terakhir. Dan akhir dari pertandingan antara Arema Kronus Indonesia menghadapi Persela Lamongan dengan skor akhir adalah 4-0. Arema Kronus Indonesia unggul atas Persela Lamongan dan membuat mereka memuncaki klasemen sementara dengan poin 10.